Keutamaan ilmu syar'i dan mempelajarinya yang pertama adalah kesaksian Allah Ta'ala kepada orang-orang yang berilmu. Ya. Di dalam surat Al-Imran, surat ketiga, ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah menyatakan, ya, menegaskan bahwasanya tidak ada sesembahan yang patut disembah dengan benar. Jadi makna la ilaha illallah kalau di tulisan Indonesia banyak ditulis apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Namun lengkapnya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar, atau tidak ada yang patut untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qisti. Dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang juga menyatakan demikian. Tidak ada la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sesembahan yang patut untuk disembah dengan benar melainkan Dia Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nih, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini yang pertama bahwasanya kedudukan orang yang berilmu disejajarkan dengan para malaikat. Disejajarkan dengan para malaikat, dan tentu saja malaikat itu adalah makhluk Allah yang mulia. Karena kenapa? Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berilmu dia adalah yang menegakkan keadilan, dan keadilan paling besar adalah memberikan sesuai dengan haknya. Dan hak yang paling besar Bapak Ibu adalah hak menyembah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang paling berilmu adalah mereka orang-orang yang paling adil, yakni keadilan yang agung, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar mengakui bahwa Allah lah pencipta langit dan bumi ini, pemilik langit dan bumi ini. Iblis pun percaya bahwa yang disembah itu Allah, bahwa yang menguasai langit bumi, pemilik ini adalah Allah. Bahkan orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi pun mereka percaya pada Allah. Bahkan mereka juga beribadah kepada Allah. Bahkan mereka juga berhaji. Dan orang-orang Makkah juga menjadi pelayan-pelayan tamu Allah, menyiapkan ketika ada musim haji. Namun mereka masih disebut sebagai orang-orang kafir. Kenapa? Karena diantaranya adalah tidak totalitas menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keutamaan orang yang paling berilmu, adalah mereka yang paling menegakkan tauhid dengan keadilan, yakni keadilan yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, orang yang tidak berilmu, mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat adil, tentu saja. Kemudian yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin unduluhu. Ilmu ini akan dibawa oleh para ulama yang adil dari tiap-tiap generasi. Yanfuna anhu tahrifal ghalina. Mereka akan memberantas penyimpangan, kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang al-ghalina, yang hulu, berlebihan, melampaui batas. Wa antihalal mubatilina, menolak kebohongan pelaku kebatilan. Wa ta'wila al-jahilina, dan takwil orang-orang yang bodoh. Nah, ini kedudukan para ulama, para alim ulama yang ahli ilmu
yang adil pada setiap generasi. Mereka akan memberantas penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang hulu. Hulu itu berlebihan. Di dalam Islam itu adalah agama yang pertengahan, Bapak Ibu. Tidak berlebihan, juga tidak menyepelekan. Tidak seperti agama yang lain. Mohon maaf, misalkan seperti orang-orang Nasoro. Mereka berlebihan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang seorang nabi, seorang rasul, tapi dilebihkan sehingga menyembah kepada Isa, menganggap dia seorang Tuhan atau anak Tuhan, kemudian dimintai akan hajat-hajatnya. Nah, di dalam agama kita Islam, maka Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Sehingga di dalam syahadat kita membacanya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Disebut hamba Allah, bahwa Muhammad SAW adalah hamba Allah, tidak boleh dilebihkan, tidak boleh disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimintakan pertolongan, dimintakan doanya, diminta-mintakan keselamatan, bahwa seolah-olah Nabi lah yang memberi keselamatan, memberikan cahaya dan lain sebagainya. Tidak, tapi dia adalah seorang hamba, namun juga seorang rasul, sehingga tidak disepelekan. Sesuai kedudukan, beliau adalah seorang rasul, tetapi tetap seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah akidah kita. Dan masih banyak contoh-contoh supaya kita di dalam mempelajari ilmu itu tidak berlebihan nantinya di dalam agama. Makan saja kita tidak boleh berlebihan. Coba kalau makannya, Masya Allah, kalau dipikir misal orang kaya miliaran atau triliunan, satu gamping makanan kuliner dikumpulin semua, paling makan banyak berapa habisnya, berapa piring Pak Nggih? Padahal rezeki itu diantaranya yang kita makan, kita pakai, dan kita sedekahkan kelak yang akan menjadi rezeki kita di akhirat. Yang di dunia dipakai dan dimakan. Makan paling banyak seberapa? Itu pun tidak bisa berlebihan. Pakaian juga, pakaian punya, Bapak Ibu punya berapa setel Pak? Masya Allah. Sampai lemarinya nggak cukup, keranjangnya nggak cukup. Tapi yang dipakai paling cuma 1 setel ya, atau 2 setel. Nggak mungkin 10 setel dipakai barengan. Enggak, nanti berlebihan, tidak baik. Nah itu ya. Di dalam beragama, apalagi di dalam beribadah, tidak boleh berlebihan. Seperti itu. Kemudian mereka adalah orang-orang yang berilmu itu akan menolak kebohongan. Wantihalal mubatilina, menolak orang-orang yang berbuat batil, tidak suka kebatilan, tidak suka kemaksiatan, tidak suka pelanggaran syariat. Mereka adalah orang yang berilmu, bahkan berusaha untuk mencegahnya, tidak hanya cukup membiarkan, mencegahnya dengan tentu saja dengan kaidah-kaidah yang harus sesuai ilmu. Kemudian watakwila al-jahilina, dan takwil orang-orang bodoh. Nah ini khususnya tentang sifat Allah. Ini tidak boleh mentakwil. Mohon maaf sekali. Mungkin ada orang yang mentakwil bahwa Allah bersemayam di atas ars, kemudian ditakwil dengan arti yang lain. Bahkan ada yang sampai membayangkan, ini yang terbaru, mungkin Bapak Ibu sering mendengar, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, gitu ya. Mereka berusaha untuk menakwil karena mereka menggunakan logika begini. Kalau Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, padahal bumi itu berputar, sehingga setiap waktu, setiap tempat pasti akan dilalui sepertiga malam terakhir, sehingga Allah turun terus ke langit dunia.
berarti langit ketujuh atau di arsy Allah kosong dong. Nah, itu menggunakan akal. Terus turunnya bagaimana? Maka akal nggak nyampe, dia mentakwil. Itu bukan artinya Allah turun ke langit dunia, itu artinya rahmatnya yang turun dan lain sebagainya. Padahal agama kita tidak berdasarkan akal semata. Maka akan bingung kalau semua di logika. Misalkan satu kampung atau satu provinsi Jogja, atau bahkan se-Indonesia atau seluruh dunia, kaum muslimin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Dari waktu maghrib, isya sampai subuh, sampai maghrib lagi, perputaran waktu dunia ini semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dengan berbagai macam hajatnya. Ada yang Bapak Ibu minta apa ini doanya? Anaknya soleh, kaya, gitu gitu. Belum tetangganya, seluruh kaum muslimin berdoa sepanjang waktu. Allah Maha mendengar. Kira-kira kalau dipikir pakai akal, terus Allah bingung nggak mendengarnya? Perputaran bumi semua berdoa setiap waktu, mendengarkan satu-satu. Kalau digunakan akal, tidak akan sampai akal kita. Maka kita mempercayai tanpa menakwilnya. Seperti itu nih. Kita mengakui Allah, kita mengimani Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, tetapi mendengarnya Allah, melihatnya Allah, kita tidak ada urusan dengannya. Kita mempercayai tanpa menakwilnya, tanpa memikirkan dan tanpa menyamakan dengan makhluknya. Karena ada yang mengatakan kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti kayak orang dong duduk di atas kursi, Allah di atas kursi. Nah, kita tidak boleh membayangkan cara duduknya Allah, cara bersemayamnya Allah, tapi kita mempercayai tanpa menakwilnya.